Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 21 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Silahkan, Opa Hans. Selamat pagi. Renungan pagi 21 September 2021 dengan judul Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Ayat tema Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada kemungkinan pekerjaan yang harus engkau lakukan untuk Yesus yang tidak pernah engkau mimpikan. Seorang Kristen adalah pria seperti Kristus, seorang wanita seperti Kristus yang aktif dalam pelayanan Allah, yang hadir pada pertemuan sosial, yang kehadirannya akan mendorong orang lain juga. Agama tidak terdiri dari karya, tetapi agama bekerja, itu tidak pasif. Agama Yesus yang murni adalah sumber dari mana mengalir aliran kebaikan, kasih, pengorbanan diri. Dengan kasih Kristus di dalam hati, bibir akan mengucapkan pujiannya dan mengagungkan namanya. Akan ada tekanan pada jiwa yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Putra dan putri Allah harus menunjukkan bahwa mereka berasal dari surga. Orang besar di hadapan Allah adalah dia yang di tengah kerumunan, kepedulian, dan tekanan keuangan menjaga jiwanya tidak tercemar, tidak ternoda, tanpa satu noda polusi duniawi. Dengan mengandalkan Tuhan dengan doa dan iman, jiwa akan berdiri teguh dalam kemandirian moral, namun dengan kemurahan hati, kasih dan kebaikan yang sempurna. Godaan masyarakat dipenuhi dan dilawan, persekutuan dijaga dengan Tuhan, dan komunikasi antara jiwamu dengan Tuhan memungkinkan engkau untuk menyampaikan kepada orang lain melalui relasi sosial berkat-berkat terpilih yang harus diberikan oleh surga. Keadilan yang tepat dan tidak memihak akan terlihat dalam semua urusannya. Tetapi tugasnya tidak berakhir di sini. Tuhan membutuhkan lebih banyak. Dia menuntut engkau untuk mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jiwa-jiwa. Dia menuntut engkau untuk berbelas kasih atas penderitaan, kesalahan mereka yang tunduk pada godaan setan. Dia menuntut kebaikan hatimu, rasa hormat bahkan kepada orang yang tidak beruntung, suatu pertimbangan yang murah hati dari perasaan orang lain. Engkau harus mengatur pergaulanmu dan berurusan dengan dunia, sehingga engkau beroleh kesejahteraan, damai yang suci, sementara engkau meninggalkan suatu catatan tentang teladan yang saleh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Kembali kita menerima nasihat yang baik sekali, agar kita melakukan perbuatan baik kepada sesama. Bahkan sebagai pengikut Kristus, masing-masing kita dituntut untuk menjadi putra dan putri Allah. Halaman 280 paragraf 2 berkata, untuk mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jiwa-jiwa. Dia menuntut engkau untuk berbelas kasih atas penderitaan, kesalahan
mereka yang tunduk pada godaan setan. Dia menuntut kebaikan hatimu, rasa hormat bahkan kepada orang yang tidak beruntung, suatu pertimbangan yang murah hati dari perasaan orang lain. Karenanya, sebagai pengikut Kristus, tindakan bermurah hati, tindakan menolong sesama, tindakan berbelas kasih bukanlah pilihan. Itu adalah wajib. Kita dituntut oleh Yesus untuk menghidupkan kehidupan yang serupa dengan Dia. Kenapa? Karena ayat inti renungan hari ini berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, kita ini bukan hanya pengikut Yesus, tetapi kita diciptakan di dalam Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Nah, apakah maknanya diciptakan di dalam Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 176 tahun 1903 paragraf 19 yang berkata, orang percaya sejati adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hasil ini dicapai melalui pengudusan makhluk seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah. Saat manusia tunduk pada pencetakan dan pembentukan Allah, hidupnya mengungkapkan perbuatan baik. Jadi, makna diciptakan di dalam Yesus untuk melakukan perbuatan baik adalah pengudusan diri kita seutuhnya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah. Artinya, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Nyonya White menjelaskan melalui nasihatnya kepada sepasang suami istri yang terdapat dalam surat nomor 27 tahun 1879 paragraf 2 yang menyatakan, pekerjaan pertama dengan Anda adalah untuk diri Anda sendiri. Jika pekerjaan ini tidak dilakukan oleh kalian berdua, kecuali jika Roh Kristus bekerja di dalam hati Anda dan Anda memiliki pengudusan setiap hari kepada Allah dan dikuduskan dengan kebenaran yang Anda beritakan kepada orang lain, Anda berdua memerlukan pekerjaan pertobatan. Nasihat ini diberikan kepada Bapak dan Ibu Cornell, sebab mereka melayani hati mereka dan tidak terhubung dengan Allah. Oleh karena itu, Nyonya White menasihatkan agar Roh Kristus bekerja di dalam hati mereka, maka itulah makna terhubung dengan Allah dan memiliki pengudusan setiap hari kepada Allah. Bagaimanakah maksudnya memiliki Roh Kristus kita terhubung dengan Allah? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 488 paragraf pertama, yang menjelaskan, sekali lagi ia memandang pada pokok anggur yang olehnya ia telah melambangkan persatuan jemaatnya dengan dirinya sendiri dan Bapanya. Sekali lagi ia mengulangi kebenaran yang telah dipaparkannya. Jelas dan sederhana bahwa perumpamaan pokok anggur yang benar adalah lambang hubungan kita dengan Yesus dan Bapanya. Cukup dua oknum. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam surat nomor 16E tahun 1892 paragraf 8 yang berkata, ranting tumbuh dari pokok anggur dan merupakan bagian dari pokok anggur, dan orang percaya digambarkan seperti di dalam Kristus, satu dengan Kristus seperti Dia satu dengan Bapa. Jadi saudaraku dalam Tuhan, perumpamaan pokok anggur yang benar adalah tentang hubungan kita dengan Yesus, dan saat kita terhubung dengan Yesus, kita juga terhubung dengan Bapanya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus anaknya. Karenanya, satu-satunya cara untuk kita bersatu dengan Bapa dan dirawat oleh Bapa adalah dengan bersatu dan atau terhubung kepada Yesus. Nah, apakah yang kita terima saat kita terhubung dan atau bersatu dengan Yesus? Jangan lupa bagan berikut ini yang sudah kita bahas pada tanggal 1 September yang lalu. Layaknya ranting-ranting yang menerima getah dari pokok anggur, demikianlah kita yang memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus, kita menerima dari Yesus rohnya, yaitu Roh Kristus yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Sebab memang roh sama dengan hidup. Inilah hubungannya menerima Roh Kristus dengan terhubung dengan Allah, yaitu Allah Bapa.
Sebab saat kita menerima Roh Kristus, itu artinya kita terhubung dan bersatu dengan Yesus, dan saat kita bersatu dengan Yesus, itu sama dengan kita bersatu dengan Bapa. Sebab Bapa di dalam Anaknya, dan Anak di dalam Bapanya, lalu Bapa dan Anak diam di dalam kita melalui kehadiran Roh Anak Allah yang disebut Roh Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Nah, Yesus sudah kembali ke sorga. Lalu bagaimana caranya kita terhubung dengan Yesus dan datang kepada Bapa? Melalui Roh-Nya yang disebut penghibur atau Roh kebenaran. Dan agar murid-muridnya mengerti maknanya, itu sebabnya Yesus menjelaskan perumpamaan pokok anggur yang benar. Dan setelah bangkit, Dia ulang lagi supaya murid-muridnya ingat bahwa pokok anggur itu adalah lambang persatuan umat-umatnya dengan dirinya sendiri dan dengan Bapanya. Pokok anggur yang benar itu merupakan lambang persatuan kita dengan dua oknum saja, yaitu Bapa dan Anaknya. Ini bukan kata saya, tetapi roh nubuat dan roh nubuat yang nyatakan berdasarkan firman Tuhan. Inilah makna kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sebab diciptakan di dalam Yesus itu adalah hasil pengudusan setiap hari kepada Allah, dan itu dengan menerima kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita setiap hari, maka kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kembali diingatkan kepada kita semua perbuatan baik kita bukan dari diri kita, tetapi karena kita diciptakan di dalam Yesus. Dialah yang mengerjakan segala perbuatan baik di dalam hidup kita. Selected Messages buku ketiga halaman 200 paragraf 2 menjelaskan, keharuman jasa Kristuslah yang membuat perbuatan baik kita diterima oleh Allah, dan kasih karunialah yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan yang untuknya Dia memberi upah kepada kita. Pekerjaan kita dalam dan dari diri mereka sendiri tidak memiliki manfaat. Ketika kita telah melakukan semua yang mungkin untuk kita lakukan, kita harus menganggap diri kita sebagai hamba yang tidak berguna. Kita tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasih dari Allah. Kita hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, dan pekerjaan kita tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sifat dosa kita sendiri. Inilah pentingnya kita diciptakan di dalam Yesus. Dalam alamiah kita yang berdosa ini, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik. Tetapi di dalam Yesus, kita dapat berbuat baik. Tetapi itu bukan hasil usaha kita, itu adalah pekerjaan Yesus di dalam hidup kita. Karenanya kita tidak pantas untuk menerima ucapan terima kasih dari Bapa. Yang layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dan pujian adalah Yesus Kristus, Anaknya. Namun meskipun demikian, kita tetap menerima upah asal kasih karunia Yesus Kristus bekerja dalam hidup kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus yang memampukan kita melakukan perbuatan baik. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mari kita buka hati kita dan izinkan Yesus yang masuk. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kembali terima kasih atas nasihat yang begitu baik, agar masing-masing kami yang mengaku sebagai pengikut Kristus menghidupkan perbuatan baik bukan dari diri kami, tetapi oleh karena kami diciptakan di dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang mengerjakan dalam hidup ini segala perbuatan baik. Dialah yang patut mendapat pujian. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab dengan menerima roh Anak-Mu, kami juga menerima Engkau ya Bapa. Oleh Yesus kami dipersatukan kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.